Hai, halo semuanya, kembali lagi di series update ke-9 dari jeda mungkin 2 minggu ya dari update sebelumnya. Jadi halo semuanya, sepak bola inspiratif kalian. Saya sangat senang untuk membawakan kalian update terbaru dari progres project anime ini. Sekali lagi teman-teman, saya ingin mengucapkan luar biasa terima kasih atas dukungan luar biasanya. Kita kemarin memecahkan rekor luar biasa ya untuk pertama kalinya dalam YouTube. Pertama dulu yang YouTube Short kita sudah mencapai, untuk khusus yang project update ini, kita pertama kali mendapatkan shorts yang sampai 4.000 view. Itu luar biasa banget untuk short, luar biasa banget. Dan kita juga mencapai subscriber sampai 2.500, berarti itu sudah, again, kita sebenarnya udah capai target. Sebenarnya tahun ini kita mau capai 2.000, alhamdulillah sudah capai 2.000, dan kini kita sudah mencapai 2.500 yang berarti melebihi lagi, dan ini bisa dikatakan hampir 1.000 ya, karena awal tahun kemarin alias terakhir kali tahun lalu itu kita mencapai 1.600. Jadi kalau kita tahun ini bisa 2.600, berarti kita udah mencapai peningkatan sejumlah 1.000, dan itu luar biasa banget teman-teman. Terima kasih banyak dan semoga dukungan teman-teman bisa terus konsisten. Oke, lanjut kita ke TikTok luar biasa, lebih luar biasa. Yang awalnya saya berharap tentu target selalu minimal 1.000 view, dan alhamdulillah lewat 1.000 view, kemudian naik lagi sampai 5.000 view, 10.000 view, terus sampai saya berharap oke nih, kalau meningkat ini saya dalam balap, saya berharap pada Tuhan, ayo Tuhan, semoga sampai 20.000, naik 12.000, 13.000, 14.000, 19.000 sampai 20.000 view. Let's go. Dan Tuhan masih konsisten sampai saya bilang lagi oke, bisa lah nih 30, bisa lah 30. Oke, agak lambat dikit tapi progres 21, 22, 23, 24 sampai akhirnya boom 30. Sampai sekarang pun jadi 34.000 view, dan itu adalah gila. Itu adalah prestasi banget bagi saya. Kenapa? Karena satu, pertama kalinya konten original tanpa membahas hal lain di luar proyeksi dari saya, di luar karya-karya saya, pertama kali dapat view sebesar itu, dan itu luar biasa banget. Saya sangat senang. Untuk TikTok, untuk Instagram itu sayang sekali. Kenapa ya? Instagram memang susah banget ya dapat view. Mungkin karena Instagram itu masih berfokus pada foto ya, dan ya postingan. Jadi untuk untuk video kayaknya masih agak susah, walaupun ya pasti banyak video yang udah sampai ribuan view, dan memang kayaknya agak rumit ya, maksudnya agak susah tantangannya di Instagram. Jadi ya intinya semoga kedepannya mau itu Instagram maupun itu YouTube maupun itu di TikTok, semoga semuanya konsisten. Oke, kita akan kembali lagi di update-nya ya. Sebelumnya itu tadi my gratitude, rasa senang saya dalam 2 minggu nih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sekilas progres kita sudah meningkat jadi 90%. Itu sudah luar biasa sekali, dan kita sekarang kita lagi mau berfokus lagi di penyelesaian animasinya. Memang sisa beberapa lagi, dan mungkin sementara sebelum saya selesain akan memakan waktu sedikit lebih lama lagi. Makanya saya mau coba langsung buat update ini. Dan untuk itu juga, selain nggak mungkin kan update cuman jelasin cuman 90%, no. Again, saya akan membawakan kalian sebuah surprise. Ini adalah sesuatu yang saya sudah sempat singgung di update sebelumnya. Oke, jadi teman-teman, untuk pertama kalinya teman-teman akan saya memberikan tontonan, atau bisa tepatnya teman-teman akan menyaksikan poster resmi perdananya dari project ini. Luar biasa, coba teman-teman saksikan. Gimana? Terlihat dua karakter kita, William dan Nao, sedang duduk manis di dalam biang lala yang sedang memutar. Pakaian mereka sederhana, elegan, dan saling melengkapi dan saling cocok dalam suasana warna pada sore hari itu. Tentu pasti ada makna-makna lebih dalam lagi. Jadi teman-teman coba tulis saja di kolom komentar apa menurut teman-teman makna tersembunyi dalam poster ini. Dan saya akan sangat senang untuk membaca komentar kalian, dan saya jujur, siapapun yang komentar saya akan balas, karena saya memang senang membaca, dan saya juga senang untuk melihat respon-respon unik-unik dari teman-teman. Nah, sekaligus juga saya ingin jelasin lagi kembali kenapa kita sekarang masih 90% dan kenapa nggak nanggung 100%. Nah gini teman-teman, kita kan masih fokus 3 tahap kan. Pra produksi yang sudah pure semua kelar, sekarang kita masih diproduksi. Nah produksi ini 90%, yang berarti kita masih mendekati selesai, tapi selesai pun gak langsung rilis. Kenapa? Karena kita masih ada pasca produksi dan juga ada marketingnya lagi. Jadi sekarang untuk tahap
keduanya tahap produksi memang sudah hampir banget rampung. Dan kenapa kita mulai ada sedikit sendat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana bulan sebelumnya kita bisa gacor kan, sebulan bisa kejar banget sampai berapa persen, bulan 2-nya juga kejar berapa. Nah karena itu faktor kuliah saya sudah mulai kembali aktif, dan juga saya punya pekerjaan sebagai part-time sebagai guru les itu juga sudah mulai aktif banget. Nah saya jelas sedikit timelinenya. Kenapa di bulan Agustus sama di bulan kenapa di bulan Juli sama bulan Juni itu bisa Agustus 2 bulan tuh, karena pure 2 bulan tuh masih sangat amat free. Dalam arti bulan Juni itu kuliah libur, tapi pekerjaan saya sebagai guru les udah mulai agak sepi, dalam arti murid-murid saya lagi liburan. Nah bulan Juli itu masih sama, masih liburan kampus. Tapi murid-murid udah mulai kembali datang, which is okay, nothing really have to be shocked, karena kan pekerjaan udah mulai kembali aktif. Itu adalah semester baru untuk setiap orang, maksudnya semester baru untuk setiap sekolah gitu kan, sekolah udah mulai kembali aktif. Nah kemudian mulai Agustus udah mulai full dah, kuliah saya sudah aktif lagi, dan juga murid-murid udah mulai kembali aktif semuanya, pure nggak ada yang libur lagi. Berarti memang sudah tantangannya udah lebih banyak ya, tantangannya bahwa saya harus benar-benar mengerjakan ini sewaktu luang-luang saya banget. Gini teman-teman, kita kan punya 24 jam. Nah kita singkat cerita dulu, dari jam 11 atau jam 10 atau sampai jam jam 2 lebih itu saya biasanya ya pasti makan, sarapan atau persiapan lah untuk sebelum berangkat kerja les. Nah jam 3 sampai jam 6-nya itu saya kan kerja les, kerja ngajar gitu sebagai guru les part time. Nah jam 6 sampai jam 10 itu saya kuliah malam. Jadi memang kondisi saya adalah kuliah malam, dan ini singkat cerita ya memang universitas saya, Universitas Universal UVerse memang saat ini memang masih membuka untuk yang kuliah malam dulu. Dan memang saya saat ini memang tidak bisa kuliah pagi atau kuliah siang, ini secara kebetulan memang cocok nih. Nah otomatis secara teori teman-teman bertanya kapan saya bisa mengerjakan nih. Sabtu Minggu yes, tapi kan terkesannya kurang ideal ya, dimana kita cuma bisa mengerjakan 2 kali dalam seminggu. Nah saya coba benar-benar maksimalkan. Jadi kadang habis pulang kuliah pun jam 10 ya jeda makan, jam 11 berarti jam 11 lebih sampai jam 4 subuh biasa saya langsung kerjain gitu berkali-kali. Jadi udah kebayang saya udah berkali-kali kerjain ini begadang sampai jam 4 subuh dengan hektik itu ya. Dan pasti udah kepikiran berarti tidurnya berapa ya? Tidurnya berarti dari jam subuh sampai jam 10, bangun langsung siapin lagi materi les, kemudian jam 3 sampai jam 6 ngajar les, jam 6 sampai jam 10 sekolah, kuliah, habis itu lanjut lagi ngerjain proyek. Jadi memang udah kebayang seberapa hektik itu, dan jelas kenapa saya harus segini ya, karena memang harus berjuang banget, fighting nih, karena kita ingin menyelesaikan proyek secepat mungkin, karena nanggung nih. Karena kalau sudah rampung, proses ngeditnya, proses lebih membuat apanya itu diharapkan lebih ringan, karena kita tinggal masih harus mengedit. Dan maksudnya dibandingkan menggambar dan mengedit, mungkin mengedit masih jauh lebih ringan. Dan itu yang sangat saya harapkan, sehingga kita bisa lebih fokus dan bebannya bisa lebih ringan gitulah. Ya moga teman-teman dapat kemaslahatan. Intinya adalah kondisi saat ini produksi mulai lambat karena saya sudah harus menghadapi tantangannya lagi, dengan kuliah udah kembali aktif, dengan saya part time juga mulai aktif, dan apalagi saat ini kondisi kampus saya, maksudnya spesifiknya adalah kita juga lagi ada beberapa persiapan untuk project UTS, dan ada satu project lagi sama kasusnya kayak beberapa bulan lalu di bulan Februari, di mana ada satu project UTS kita buat film. Di sini juga ada agak lebih ringan, lebih kecil, namun sama level kesulitan, yang dimana ada tugas projectnya adalah saya harus buat animasi semacam film pendek atau animasi singkat untuk bagi project UTS, yang berarti ini bakal jadi suatu PR besar bagi saya. Bagaimana saya bisa memecah fokus untuk membuat project animasi kecil untuk tes sekaligus project anime yang saya bangga ini. Ya jelas ini cukup berat, namun tidak perlu berpikir panjang, keputusannya sudah jelas. Saya harus memprioritaskan kuliah saya dulu, sehingga project ini tidak saya tunda, tapi melainkan fokusnya akan sedikit dipecah atau dibagi dulu sementara. Dalam arti saya akan fokus dulu dengan persiapan kuliah UTS saya,
Namun di satu sisi project ini tidak saya tunda, tetap saya kerjakan, cuman mungkin frekuensi mengerjakannya akan sedikit dikurangin, maksudnya disisihkan lah lebih banyak untuk UTS project itu. Kenapa juga? Karena begadang ini juga sedikit, bukan sedikit, sangat merepotkan saya sudah berkali-kali sakit, berkali-kali meriang, dan sakit pinggang berkali-kali, jadi udah sangat kebayang ya. Begitu. Dan ya sekilas begitulah ya. Dan sebenarnya kemarin juga hektiknya adalah kemarin murid-murid juga lagi UTS. Jadi saya sangat-sangat harus selalu begadang mempersiapkan soal-soal untuk mereka untuk latihan supaya mereka bisa lulus dengan maksimal. Dan alhamdulillah sejauh ini saya sangat senang. Lumayan besar dari mereka, nilai-nilai mereka cukup aman. Walaupun ada yang mungkin ada sedikit kurang dari ekspektasi, tapi it's okay, semuanya masih menerima yang positif, semuanya optimis. Dan karena mereka udah selesai UTS-nya, saya sedikit lebih ringan, projectnya ada lebih banyak waktu untuk saya kerjain. Di satu sisi juga saya rupanya ada tugas project UTS juga. Jadi ya ini kelar, rupanya udah mengisi lagi. Jadi memang tantangannya memang tetap ada. Dan untuk progres animenya sendiri, semoga teman-teman tetap setia untuk mendukung, dan saya yakin ini akan selesai. Saya berharap dukungan teman-teman selalu konsisten, selalu terulang-ulang. Dan semoga ya tentu saya dan berdoa juga kepada Tuhan, semoga ini betul-betul diberkati dan ini diberkahi sehingga sukses luar biasa. Itu aja sih. Jadi apakah bisa dikatakan berita buruk? Tidak. Apakah bisa dikatakan berita baik? Maybe yes juga, karena kita kan tetap ada progres. Intinya saya tetap melihat ini secara positif bahwa kita masih melakukan ini dengan baik. Intinya ini sesuatu inilah just basic update that you guys should know gitu. Dan mari kita nantikan, yang pasti saya targetkan ini tetap rilis tahun ini juga. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, tapi kita lihat, yang penting bulan ini. Oke, jadi teman-teman, sampai jumpa dan ya, bye-bye. Sobat Prinsip kalian. Bye.